sudah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Nah, ini saya akan berbagi materi ini, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Nanti Bapak Ibu boleh mengimbaskan kepada guru-guru baik yang ada di sekolah, di luar sekolah, atau mungkin bahkan di rumah, karena di rumah kan punya teman guru-guru tuh. Nah, nanti digerak-gerakkan ya. Oke Bapak Ibu? Oke. Nah, ini adalah budaya positif. Ini berasal dari modul pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang mau mendaftar, mudah-mudahan nanti lolos. Ini salah satu bocoran materi dari modul-modul ya. Jadi hari ini kita nanti ada 3 materi akan kita bahas. Nah, pertanyaan pemantik dulu. Kira-kira Bapak Ibu yang pertama setuju tidak jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Boleh angkat tangan yang setuju? Setuju. Oke, ada yang tidak setuju? Setuju. Oke, pada setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oke, yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Berarti dari 3 pertanyaan Bapak Ibu setuju. Oke, selanjutnya kita akan cari tahu kenapa Bapak Ibu setuju, apakah benar setuju atau nanti ada perubahan. Nah, topik dalam eksplorasi konsep hari ini ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga. Ini bukan segitiga pengaman Bapak Ibu ya. Ya, 11-12 lah. Memang segitiga apaan? Segitiga pengaman tuh biasanya untuk anak-anak. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, kalau di sini Bapak Ibu kita ada perubahan paradigma stimulus ya, jadi respon dari teori kontrol. Nah, kalau di sini Bapak Ibu silo ya. Bentar. Nah, kalau di sini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Apa yang dimaksud di sini? Di sini yang di sebelah kanan ya, yang sebelah kanan ini adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kan untuk menstimulus. Padahal di teori kontrol ini yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apakah ini ada bedanya? Jawabannya iya, ada bedanya dari stimulus respon dan teori kontrolnya. Nah, ini yang untuk mengontrol adalah yang di sebelah kiri, termasuk Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita? Hanya diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau mengajarkan peserta didik kita dengan tujuan kita mau mengontrol peserta didik, ternyata itu ada sedikit kekeliruan Bapak Ibu ya. Jadi yang ada kita akan mengajarkan peserta didik supaya mereka itu bisa mengontrol dirinya sendiri ke arah yang positif, sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik itu akan mudah kita arahkan, kita beri bimbingan, kita kendalikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa nilai-nilai kebajikan universal? Di sini banyak sekali ya Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pernah melaksanakan entah itu salah satu atau lebih dari itu. Jadi nilai-nilai kebaikan itu biasanya nih kalau sudah kita lakukan ada kreatif, kemudian ada gotong royong, kemudian ada mandiri, termasuk bernalar kritis. Nah, ini kan ada kaitannya dengan keterampilan abad 21. Itu ada di sini. Jadi nanti nilai-nilai ini arahnya itu umum, tapi dalam keseharian itu ternyata sudah ada pengkhususan yang kadang-kadang kita tidak sadari. Dan ini sudah ada. Nah, kemudian untuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Mungkin ada yang baru dengar ya, restitusi itu apa? Nanti kita akan simak bersama, kita bahas bersama-sama. Nah, kalau berdasarkan teori Bapak Ibu, di sini kan ada teori motivasi perilaku manusia, di mana kita itu dalam kehidupan ini
kita yang terdahulu ya, tempo dulu. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, hukuman itu ternyata kalau dalam pembelajaran efeknya itu kurang baik. Karena dengan hukuman anak-anak ini dia akan melaksanakan secara terpaksa. Apa terpaksa? Apa iya? Coba Bapak Ibu review kembali pada saat anak diberikan tata tertib sekolah, kesepakatan di kelas. Apakah dia melaksanakan dengan tulus? Saya yakin, Bapak Ibu juga yakin, tidak semuanya. Mereka akan melakukan karena takut hukuman. Nah, kalau tidak ada hukuman, ya mereka akan kembali lagi semua. Jadi ternyata Bapak Ibu, hukuman ini kalau dalam dunia pendidikan boleh berlaku, tetapi sehalus mungkin sehingga anak-anak itu tidak merasa hukum. Justru dia akan berbuat bagaimana dia melaksanakan kesepakatan kelas tersebut, tapi tidak takut dengan hukuman. Dia dijalankan secara diri dia sendiri tanpa dipengaruhi hal-hal yang lain. Nah, kalau sudah ada hukuman ini berarti kan dia harus konsekuensi. Contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini kan hukuman. Ini perbedaan. Sedangkan kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi kalau siswa kita melakukan dengan konsekuensi, dia tidak harus menyakiti perasaan fisik dia. Tapi kalau hukum, meskipun dia tidak disakiti secara fisik, dia pasti akan tersakiti secara batin dia, perasaan dia. Nah, ini bedanya ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi emosional itu ternyata akan berpengaruh. Guru penggerak, ye ye ye, ayo, ye ye ye, aku mau. Pasti semangat ya, masih muda. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada tindakan buruk, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau untuk membedakan hukuman itu biasanya jalurnya ke arah negatif. Kalau konsekuensi ini ke arah yang positif. Ya, di sini banyak contoh, tapi kita beberapa yang akan kita ambil. Contoh, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi hukuman basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Satu lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Mudah Bapak Ibu ya. Bisa paham nih Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini tadi ya jawaban-jawabannya. Oke, nah sekarang coba Pak Rizky tolong dibantu baca. Oh ya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini adalah restitusi. Kenapa nanti di sini ada segitiga? Jadi nanti ada kalau kita berjalan tuh ada alur-alurnya ya Bapak Ibu, ini kurang kelihatan ya. Nah, di sini Bapak Ibu ini ada 3. Jadi kalau kita berjalan itu di arah ini dulu Bapak Ibu ya, di sebelah kanan ke bawah ke kiri naik. Nah, ini nanti proses untuk segitiga restitusi. Nah, ini nanti
belajar merdeka itu bukan kita bebas mau ngapain, tapi yang merdeka adalah pemikiran kita untuk yang ke arah positif. Nah ini yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Kasih sayang bukan hanya untuk orang tua, kita juga butuh kasih sayang. Kalau kita tidak ada kasih sayang kepada peserta didik, pasti mereka ada kecemburuan. Kita juga banyak sayang kan. Iya, kita juga nanti akan dijauhi sama anak-anak karena merasa tidak nyaman. Nah ini contoh studi kasusnya. Nurul, coba tolong dibantu dibaca. Kita bedah bareng-bareng Bapak Ibu ya. Nah ini kan ada studi kasus nih. Terus di sini ada pertanyaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Angga, apa yang akan Anda lakukan? Kira apa yang bisa kita lakukan dengan kasus ini? Pendekatan personel. Oh selain pendekatan personel, berarti kita ambil dulu kata kuncinya di sini. Kata kuncinya di sini ada wali kelas, kemudian ada kelas 2A, kemudian ada yang bingung di sini menghadapi ulang murid. Siapa yang bingung? Dulu ya Ibu Ambar ini. Kenapa bingung? Karena muridnya ini selalu datang padanya dan mengeluh jika Doni itu sering meminta bekal siang teman-temannya. Jadi bukan hanya satu, ada beberapa gitu. Nah, kira-kira kalau ada studi kasus seperti ini, alasan Doni melakukan ini apa? Melakukan meminta bekal makan siang kepada teman-temannya secara paksa. Ya, bisa yang lain. Ini bisa lebih dari 5 nih kalau kita bedah, ya. Itu tadi yang disebut Bu Yuni, salah satunya tidak dibawakan bekal. Apalagi kemungkinan si Doni ini setiap melihat makanan mata-mata Bapak Ibu ya. Jadi pengen nyomot, nyicipin, hanya sekedar nyicipin. Sementara temennya tidak nyaman dilakukan hal seperti itu, dan ini ternyata mampu. Bapak Ibu pernah tidak mengalami hal ini? Ada ya, ada kalanya ya. Nah, dengan begitu, dengan pembelajaran hari ini, saya yakin Bapak Ibu nanti lebih tahu mau diarah kemana, diarahkan kemana peserta didiknya. Ada kaitannya dengan tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi intinya kita ke yang netral sama positif Bapak Ibu. Nah, terus sekarang kita akan coba nih direfleksi ya. Yang pertama hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, materi yang tadi saya sampaikan kira-kira apa ya yang bisa kita dapatkan dari materi hari ini? Mengubah mindset dari hukuman menjadi konsekuensi. Tuh, terus apa lagi nih? Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Berarti ini muncul dari dalam diri sendiri. Berarti kalau kita munculnya dari diri sendiri itu berarti happy apa enggak kira-kira ya? Bahagia. Pasti happy. Kalau dia nggak happy, dia tidak akan melaksanakan ini. Ya. Sampai saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Jadi ini modul ini kan tadi berkaitan diberi penjabaran dari hal yang kurang baik, yang negatif yang pernah kita lakukan, kemudian dinetralkan, terakhir diarahkan ke hal yang positif, yaitu direstitusi. Nah, berarti kira-kira Bapak Ibu apa yang akan kita lakukan di sini? Apakah kita mau mempraktekkan? Apakah diam saja? Apakah kita ikuti? Yang mana ini? Ini juga masih mencoba mempraktikkan ini. Iya, mencoba mempraktekkan. Berarti di sini Bapak Ibu sudah mulai bergerak ya. Bergerak. Mantap. Oke. Sekarang keyakinan kelas. Saya juga yakin Bapak Ibu pasti pernah dengar ya keyakinan kelas. Ada lagi yang bilang apa ya? Kesepakatan kelas. Ternyata tidak jauh beda ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran di materi
mereka akan happy, terus kita akan mendengar informasi-informasi yang datangnya mungkin dari orang tua, teman, guru yang lain. Kalau anak A ini memang baik karakternya, budi pekertinya memang baik. Nah, itu kita bisa meyakini jika apa? Jika kita akan mempraktekkan, terus mengontrol, mengawasi. Gitu. Kemudian guru harus bisa menuntut murid sesuai dengan programnya murid apa sih? Ya, berarti berkaitan dengan kewajibannya belajar, proses hidup. Itu Bapak Ibu. Oke, ada yang mau bertanya nggak Bapak Ibu? Oke, nanti kalau saya bilang budaya positif, nanti Bapak Ibu jawabnya ya siap beras. Ya, kita coba ya. Budaya positif. Siap beraksi. Budaya positif. Siap beraksi. Mantap. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ada warna-warna lingkaran, ada ungu, hijau, kuning sampai coklat. Warna apa yang lebih mendominasi Bapak Ibu? Apa ini coklat? Budaya positif. Ternyata sebelum ke budaya positif kita harus meyakinkan dulu keyakinan kelas. Kita akan coba praktek dulu Bapak Ibu ya. Gimana sih membuat keyakinan? Yang mau apa? Oh ya, ini yang ungu di kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ya baru ya. Coba ya kami. Udah siap Bapak Ibu ya. Nanti berkelompok dibuat. Oke, nanti kita lihat sama-sama nih. Ini ada bahannya Bapak Ibu. Ya, nanti yang sudah bisa boleh langsung ke depan ya, perwakilan. Jadi kira-kira keyakinan kelas apa sih yang akan dibuat ini untuk pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya, di kelas masing-masing. Oke, kira-kira berapa menit nih Bapak Ibu? Oke, mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3, go! Jadi sambil ini ya Bapak Ibu ya, sambil kerja kelompok ya. Nah, untuk keyakinan kelas nanti Bapak Ibu itu boleh bentuknya T atau Y. Nah, itu mau yang mana boleh gitu ya. Nah, kalau T atau Y apakah nanti ada perubahan? Sama aja sih intinya, sama aja. Hanya membedakan mungkin Bapak Ibu lebih suka yang nah, seperti itu. Nah, kalau kertasnya kurang nanti boleh minta Bapak Ibu ya, udah disiapkan kertasnya mau warna apa sudah ada. Wah, ini Bapak Ibu kreatif ya buatnya ya. Warnanya kayaknya sesuai
Iya, kasih apresiasi dulu nih. Mantap. Ibu, ini hasil kesepakatan kelas kami. Pertama ada kerjasama dan peduli. Dalam artian berarti anak-anak mesti bekerjasama antar siswa dan peduli pada teman-teman di kelas kecuali Pada saat pembelajaran. Kemudian fokus dan tertib saat pembelajaran. Jadi saat pembelajaran berlangsung, semua siswa benar-benar fokus dan memperhatikan apa yang guru ajarkan. Oke. Oh yang ketiga, setelah doa pagi kita biasanya akan menghafalkan perkalian. Jadi ada satu orang yang akan memimpin, dia akan memimpin teman-temannya menghitung perkalian. Misal perkalian 2, ini kita perkalian 3. Kemudian gunakan 5 kata ajaib seperti meminta maaf, terus mengucapkan terima kasih, terus sekali lagi memberi salam, juga lagi membantu teman yang lain yang sedang kesusahan atau Kemudian ada stop kekerasan, hidup rukun dan yang terakhir adalah sholat 5 waktu. Inilah kesepakatan kelas kami yang kami buat pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi. Wah, ini keren Bapak Ibu ya. Ternyata dalam waktu yang tidak memerlukan waktu lama, Bapak Ibu sudah bisa membuat keyakinan kelas. Oke, satu lagi, ayo. Ibu-ibu nih kalau punya ibu-ibu, silakan ibu-ibu. Ini kelompoknya Bu Yuni dan Bu Nurul. Budaya positif, siap beraksi. Silakan Bu. Kemudian ada kerjasama dan peduli, di mana kerjasama dan peduli ini jika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar, maka anak-anak akan bekerjasama dengan baik dan saling mengingatkan karena rasa pedulinya, kecuali pada saat hal-hal tertentu, misalnya pada saat pulang kampung atau pada saat mengerjakan tugas yang memang harus dilakukan secara material. Keren ya. Misalnya minta tolong, terima kasih, permisi, mohon maaf. Oh, termasuk ini ya. Punten. Iya. Jadi terima kata aja itu ya. Oke. Kemudian sayang, saling menyayangi. Ini yang paling disukai nih sama Pak Rizky. Itu enggak saling menyayangi apa disayangi Pak Rizky? dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Yang terakhir adalah hidup. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ya ya. kita bikin inspirasi yang fantastis. Pasti ini sangat bisa menginspirasi Bapak Ibu. Saya taruh sini Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah dibuat keyakinan kelasnya. Sekarang kita cari tahu ini dari dua kelompok yang sudah membuat. Kira-kira ada nggak sih yang sama ini? Sama keluarga. Apa yang pertama apa nih Bapak Ibu? Gunakan 5 kata ajaib. Ya, gunakan 5 kata ajaib. Ini ternyata banyak yang sama. Ada yang beda nggak ini Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Kekerasan. Stop kekerasan. Apalagi satu lagi tungguin ada nggak? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Ya, ternyata iya betul. Jadi saling menyayangi. Kalau kita sayang, kita disayang, kita menyayangi. Insya Allah. Mau ya beneran? Saya juga mau.
Ibu. Ya, ayo Bu Diana. Apakah kesepakatan kelas ini wajib dibuat di setiap kelas? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus ini Bapak Ibu ya. Pertanyaannya adalah keyakinan kelas. Apakah ini wajib dibuat di kelas-kelas? Oke. Kira-kira yang lain ada nggak yang mau mengungkapkan pendapatnya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Diana? Ada? Wajib tidak kira-kira? Kalau Bu Nurul wajib tidak ini keyakinan kelas dibuat? Wajib. Ini wajib. Pak Rizky? Wajib karena akan memperlancar kegiatan belajar di rumah. Ya, setuju Bapak Ibu ya. Jadi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat Bapak Ibu, diharapkan nanti bukan hanya kelasnya yang positif, tapi juga lingkungan. Jadi lingkungan di kelas, lingkungan sekolah itu juga akan menjadi positif. Nah, dari hal-hal yang kita lakukan di kelas, bertahap keluar, diharapkan efeknya yang cepat ini Bapak Ibu berarti baik pendidik maupun peserta didik sama-sama memiliki budaya positif. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Mantap. Oke. Nah ini, jadi keyakinan kelas tadi yang sudah Bapak Ibu buat, ini ternyata nanti ada penerapannya Bapak Ibu ya. Untuk apa? Yang pertama adalah menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Jadi kalau dulu Bapak Ibu masih ingat nggak sih zaman kita SD, kita tidak diajar sama guru kita. Jadi sudah ditempel di mading, di papan tulis, di depan kelas, di depan itu ditempel. Di kelas tidak boleh ini, di kelas tidak boleh tidur, di kelas tidak boleh baca sambil berdiri. Pernah ada Bapak Ibu seperti itu? Ya. Nah, ternyata hal itu sesungguhnya tujuannya positif, tapi cara penyampaiannya di zaman saat ini kurang tepat. Ya, nah yang sekarang ini Bapak Ibu, untuk menggali peraturan-peraturan ini kita libatkan peserta didik. Kalau kita bersama guru, berarti pendidiklah yang kita ajak membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan ini bukan hanya keyakinan kelas, bukan hanya di kelas, nanti bisa dikembangkan ke keyakinan sekolah. Jadi ada yang khusus, ada yang secara umum. Tentunya kalau keyakinan sekolah itu sudah lingkup peserta didik, guru, karyawan, orang tua murid, komite perwalian ya, jadi warga ya, betul Bu Yuni, warga sekolah. Untuk apa? Ya tadi kalau dibuat bersama kan ada yang punya ide A, oh ternyata si B tidak pernah berpikir kalau hal itu benar-benar sangat bermanfaat terus bagus dalam kehidupan anak-anak. Nah itu fungsinya kenapa ada kesepakatan yang perlu dibuat. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan dengan kalimat positif. Kalau dulu kan gini, tidak boleh baca sambil berdiri. Kira-kira kita ubah jadi apa nih Bapak Ibu nih? Biar dibacanya nyaman, peserta didik tidak merasa wah ini kok tidak bisa loh jadi bicara tidak. Itu kadang-kadang anak-anak kayak disuruh. Jadi kata-kata kalimatnya itu seperti terbalik. Nah berarti kita perhalus kalimatnya. Nah tidak bisa diganti dengan apa? Sebaliknya, Sebaiknya Sebaiknya saat membaca siswa itu duduk mantap, itu mantap juga. Saya apresiasi nih ya. Ternyata nih materinya mudah sekali Bapak Ibu ya kita pahami. Satu lagi apa nih? Sekarang ini yang tadi contoh. Kalau dulu bicaranya tidak mengerjakan PR, lari ke lapangan 10 kali. Nah kalau sekarang apa nih kira-kira? Intinya sama, kita perhalus kalimatnya, anak tidak merasa terbebani, tapi dia mau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. sebagai siswa yang bertanggung jawab, sebaiknya harus mengerjakan PR. Coba harusnya mungkin coba harusnya harus Menyelesaikan tugas yang adalah contoh siswa yang bertanggung jawab. itu Yeah. ya.
menjadi nilainya itu menjadi nilai kebajikan atau nilai keyakinan. Jadi mereka itu menjalankan tidak ada paksaan. Coba kalau Bapak Ibu pagi hari ada nggak yang piket di depan sekolah ada muridnya datang salaman gitu, ada Bapak Ibu? Nah itu juga termasuk contoh budaya positif sekolah. Nah ini adalah tadi saya sengaja tidak menunjukkan ini keyakinan kelas. Tadi saya sudah sampaikan ada tabel T dan tabel Y, Bapak Ibu ya. Nah ini kalau tabel T ini seperti ini Bapak Ibu. Nah ini arahnya ada, tapi intinya sama. Ini kalau ini. Jadi mau yang bentuknya bagaimana, silahkan pilih sesuai dengan apa yang disukai masing-masing. Terus kalau misalnya mau dikembangkan boleh nggak Bapak Ibu? Jangan boleh ya. Nah kalau ini Bapak Ibu ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi yang Bapak Ibu kan seperti ini ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi boleh juga dicatat Bapak Ibu. Kalau muridnya banyak, masing-masing mau punya ide apa, kita sebagai fasilitator cukup menyiapkan kertas kecil, anak-anak menulis terus mereka menempelkan. Ini contohnya keyakinan kelas. Untuk apa? Mengingatkan mereka, oh saya pernah menulis, saya pernah mau melaksanakan ini. Jadi kalau mereka lupa, mudah untuk mengingatkan anak-anak tanpa menyakiti perasaan anak-anak. Nah ini ada contoh lain keyakinan kelas. Nah kalau ini kan tadi kita bahasnya di sekolah dasar Bapak Ibu ya. Kalau ini udah naik level nih ke kelas 12 Bapak Ibu ya. Ya ini anak SMA. Siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Kira-kira tepat nggak ya ini ya Bapak Ibu ya? Nah kita berusaha Bapak Ibu kalau membuat keyakinan. Sebaiknya ya, jadi ya. Hadir tepat waktu di dalam Nah, itu lebih sepertinya kalimatnya lebih bisa diterima oleh peserta didik ya, karena mereka tidak merasa didoktrin seperti itu. Kemudian piket kelas dilakukan lebih awal. Juga kalian ini Bapak Ibu. Piket kelas dilakukan lebih awal. Pagi-hari. Iya, berarti kan sebelum pembelajaran mereka sudah piket. Nah, lebih awal ini bisa anak-anak itu melakukannya setelah pulang sekolah atau sebelum dia masuk. Bapak Ibu ya, nanti tergantung bagaimana keyakinan kelasnya. Kemudian wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah sekian. Iya. Jadi apa yang perlu kita benar? Wajib. Karena anak-anak kalau belum wajib ngomong Bapak Ibu ya. Sama kayak kita. Kita harus. Kemudian berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Setuju? Sudah tepat atau perlu perbaikan? Iya. Kalau kita telah di sini harusnya wajibnya sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Ini kita bisa gunakan buat keyakinan. Kemudian dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Diperhalus atau kita pakai nih? Diperhalus. Ya. Oke, diperhalus jadi apa Bapak Ibu? Handphone dinyalakan ketika jam pulang sekolah. Oke, yang lain? Matikan handphone. Oke. Tidak. Tidaknya ya, itu dia. Berarti
materi yang tadi awal?